Pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa. Sudah kebayangkan apa yang harus dipersiapkan kalau pemirsa mau melanjutkan kuliah di Mesir khususnya. Pertama juga tadi hafalan, tapi yang nggak kalah penting adalah pelajari nahu dan sorofnya, dan juga nanti akan ada pelajaran bahasa, yang mana itu cukup beda banget kata Yogi nih ya. Jadi kedua bahasa itu harus benar-benar dikuasai agar kita bisa beradaptasi begitu ya, melebur bersama dengan warga lokal juga gitu. Nanti takutnya kita nanya, warga lokalnya diem, warga lokal nanya, kitanya diem. Dan ini semua tentunya bisa asal dipelajari. Nah Yogi, kamu di sana selama 3 tahun, apakah aktivitas kamu hanya belajar saja atau ada pengalaman-pengalaman apa nih yang pernah kamu lakukan di sana? Kabarnya kamu juga pernah membuka kafe kecil-kecilan atau sudah besar-besaran sebenarnya? Bagaimana kisahnya? Yogi, silahkan. Sebenarnya sudah lumayan besar sih Kak kafenya. Cuman karena kita kurang kompeten banget gitu, karena kita pengen cari pengalaman aja di sini, jadi kurang pengalaman mungkin ya, akhirnya bubar begitu aja Kak. Gimana awalnya kamu kepikiran buat bikin kafe gitu? Ini kan namanya lagi kuliah, terus kemudian juga kamu bukan warga lokal. Saya yakin nggak semudah itu untuk membangun usaha, ya kan? Pasti ada izin-izin yang mungkin belum bisa didapatkan oleh pendatang gitu. Nah, bagaimana kamu memulainya? Dan apa yang membuat kamu memulai? Iya betul. Jadi saya jelasin dari awal aja Kak ya. Oke. Sebenarnya kuliah di sini sama kayak kuliah di Indonesia Kak. Kita mau sambil kerja part time atau kita mau sambil belajar lainnya itu sama aja seperti di Indonesia. Misalkan kita kuliah di Al-Azhar ini kuliah dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, di sisi lain kita juga bisa ikut belajar bareng para masyayikh. Para masyayikh ini para syekh besar yang mana beliau mengadakan pembelajaran di masjid-masjid tertentu. Itu di luar kuliah. Kita bebas mau ikut atau enggak. Di sana ada pembelajaran hafiz Quran atau kitab-kitab yang lainnya. Itu banyak orang-orang mahasiswa yang dia memilih kuliah kemudian di sampingnya sambil belajar lagi dengan para masyayikh. Ada juga mahasiswa yang dia aktif banget dari belajarnya, organisasinya, kemudian juga bisnisnya, seperti itu Kak. Kemudian ada juga yang dia kuliah tapi dia nggak ikut apa-apa, dia cuma fokus kuliah, ngejar nilai sampai dia lulus cepat gitu. Seperti itu Kak, macam-macam tipenya gitu. Iya, sama aja ya. Di mana-mana kayak gitu ada macam-macam tipe gitu ya. Karena mereka mungkin ada kebutuhan tersendiri gitu ya. Misalkan dia pengen, saya pengen nikah di umur sekian, jadi dia harus segera lulus gitu kan. Cuma kalau saya di sini selagi bisa menggunakan waktu sebaik mungkin gitu, maksudnya belajar nggak terganggu, kemudian juga kita bisa yang namanya traveling juga, kemudian juga kita bisa kerja part time ya, it's okay aja gitu, kenapa enggak gitu Kak. Makanya kemarin sempat rencana buka dekorasi, berawal dari dekorasi aja sih, karena saya di sini bisnis dekorasi dari kafe, dekorasi rumah juga, kemudian dekorasi lukisan kanvas itu saya jual-jualin, dan alhamdulillah lumayan juga gitu kan. Sampai akhirnya ada temen yang ngajakin, Yok, gimana nih kalau seandainya kan kamu ngedekor kafe gitu kan? Ya udah, akhirnya ngedekor, ya bareng-bareng kita ngebangun kafe, akhirnya udah terbangun tapi cuman bertahan sampai 8 bulan aja gitu Kak. Itu barengan sama mahasiswa Indonesia atau ada mahasiswa dari Mesirnya sendiri? Enggak, itu kita bertiga aja dari mahasiswa Indonesia. Oke. Dari mahasiswa. Kafe apa? Tapi ada juga dari teman-teman Malaysia yang mau ikut join, tapi kita kayak ntar dulu deh, karena kita mau fokus dulu bertiga gitu. Betul. Karena kita bertiga aja orang Indonesia masih susah banget. Gimana kita nambah teman kita yang dari luar negeri, dari Malaysia gitu. Mungkin next time kita bisa berbisnis bareng lagi di tempat yang lain gitu Kak. Tapi akhirnya memang di situ mungkin belum rezeki kita, tapi it's okay, kita udah dapat pengalaman kayak gitu. Ada nggak sih kesulitan kalau kamu mau membangun usaha? Kan bisa dibayangkan ya, kayak kita membangun usaha di negeri sendiri aja pasti menemukan hambatan. Nah,
bagaimana kamu di negeri orang gitu? Banyak banget sih kalau dibilang dari kesulitan ya Kak ya. Pertama dari sewa apartemen. Sebenarnya di sini bilangnya lebih ke arah kayak bukan apartemen ya. Di sini kita bilangnya syakoh Kak. Syakoh ini salah satu ruangan di dalam gedung gitu loh Kak. Oke. Mungkin kalau dibilang apartemen terlalu mewah kali. Ya, tapi anggap aja seperti itu gitu loh Kak. Oke. Jadi per bulan kita ini ketika nyari apartemen kita bayar 4 juta. Itu tergantung rumahnya. Kemarin waktu untuk pembukaan kafe memang lumayan mewah gitu Kak. Oke. Jadi kita bayar 1 bulan 4 juta itu buat bayar per bulannya aja. Belum kita bayar yang namanya keamanan sama orang yang ngebantu kita buat nyari apartemen itu sendiri gitu. Jadi totalnya 4 kali 3 12. Jadi kita total bayar di awal itu 12 juta. Nah, 12 juta itu benar-benar susah banget di awal gitu loh. Ditambah lagi kayak orang-orang Mesir di sini kan mungkin kakak tahu sendiri sifat orang Mesir gimana ya, yang keras dan dia nggak tahu sih. Kalau udah keras banget. Kalau baik banget ya. Nah, mungkin bahasa kasarnya kalau ketemu sama orang yang baik ya Nabi Musa banget gitu loh. Tapi kalau ketemu sama orang yang jahat, Fir'aun banget gitu loh Kak. Oke. Pernah waktu itu dia datang ke kafe kita, kemudian dia bilang saya mau nambah uangnya lagi, padahal di sana udah kita kasih duit dia sendiri, bahkan sampai kita manggil pengacara juga Kak, kayak gitu. Misalnya di sana, yang namanya kita mahasiswa Indo, kemudian manggil pengacara sampai ngurusin duit itu benar-benar susah banget karena bahasa kita yang minim banget gitu loh Kak. Betul. Nggak sampai sejauh apapun gitu kan. Di situ sih pertama kesulitannya. Sama tetangga-tetangga samping kadang suka ngerasa risih dengan keadaan kita di situ gitu loh Kak. Oke. Hal-hal itu juga ya yang benar-benar harus jadi pelajaran kamu. Berarti kalau ingin membuka usaha di negara orang, yang paling penting adalah lihat warga sekitarnya. Itu sih ya, support dari warga sekitar juga itu penting banget berarti ya. Ini pelajaran nih buat para mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan aktivitas bisnis di negara kamu belajar gitu ya, bukan di Indonesia pastinya, di negara-negara luar negeri. Ya, yang paling kamu harus perhatikan adalah bagaimana keadaan kondisi warga sekitar yang ada di sana gitu. Ini pelajaran banget nih. Tapi pelajaran yang lainnya bisa diambil oleh Yogi sendiri terkait dengan berbisnis di negara orang tuh apa? Lumayan asik juga sih Kak. Karena kita cukup bisa mengambil hati para tetangga-tetangga kita waktu itu Kak. Oke. Iya. Karena memang orang Mesir ini ketika marah, kita cukup yang namanya merendah aja gitu loh. Cukup kayak kita ma'alis, muta'asif, atau kita minta maaf ke dia gitu loh. Dan dia cukup reda, cepet redanya gitu. Bahkan setiap kali kita malam, jadi di samping kafe kita ini ada apotik, dan dia yang punya apotik ini dokter, perempuan, dan itu judes banget. Dia selalu marah-marahin kita, sampai akhirnya kita setiap malam selalu ngasih bolu ke dia, makanan ke dia, sampai akhirnya hati dia terbuka gitu untuk kita gitu. Iya, itu bener susah banget ngambil hatinya dia. Sampai akhirnya dia ngizinin kita, dan ketika kita udah bubar, dia malah kayak kehilangan kita gitu loh, yang seharusnya tiap malam kita ngasih makanan ke dia, kok sekarang nggak ada gitu, mungkin kayak gitu sih. Intinya asik aja sih, dibawa pengalaman, kemudian memang kita nggak mendapatkan keuntungan, tapi kita setidaknya mendapatkan pengalaman untuk kedepannya kayak gimana gitu loh Kak. Nah pemirsa, ini kalau Yogi sudah kemudian ya berani melangkah untuk membuka bisnis pun, ada yang namanya bisnis ataupun usaha itu tidak selalu berjalan mulus, dan ya Yogi pun tidak mulus perjalanannya, bahkan bisa disampaikan tidak ada keuntungannya saat itu, tapi mendapatkan pelajaran yang berharga. Kepikiran lagi nggak sih untuk bangkit dan memulai usaha yang lainnya, atau justru ini membuat dia menjadi tidak percaya diri? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama dengan kami.